Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bergabung di SMK Pasundan 2 Banjar. Perkenalkan, nama Ibu Happy Nuridayani. Ibu di sini mengajar kimia dan bahasa Jepang. Anak-anakku sekalian, untuk materi MPLS kali ini mengenai materi tentang COVID. Nah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai COVID-19 ini yang sekarang sedang kita alami ya. Kita sedang mengalami sebuah pandemi di mana ini terjadi secara global di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menerangkan mengenai coronavirus. Coronavirus ya, tentunya ini bukan sudah terjadi pada masa lampau juga. Tetapi sekarang coronavirus itu bermutasi menjadi coronavirus 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Nah, virus ini masih keluarga influenza juga ya, yang menyerang saluran pernapasan manusia. Tapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai dari virus corona ini, karena virus corona ini mungkin lebih ganas dibandingkan dengan virus influenza biasa gitu ya. Nah, adapun gejalanya, yang pertama itu demam, yang kedua batuk pilek, kemudian letih lesu, kemudian sakit tenggorokan, dan kalau yang sudah parah itu bisa sesak nafas. Karena coronavirus ini membentuk lendir yang sangat kental gitu ya di bagian paru-paru. Sehingga kalau paru-paru terganggu, apalagi ada cairan yang kental, itu sulit untuk sirkulasi atau bernapas, sulit untuk bernapas. Nah, makanya ini yang sangat dikhawatirkan dari virus corona ini. Kemudian bagaimana penularan dari virus corona ini? Yang pertama bisa dari droplet ya. Nah, droplet ini adalah suatu cairan yang dikeluarkan oleh ketika kita bersin atau ingus ya. Jadi ada cairan yang kalau menempel dan terhirup oleh hidung atau masuk ke mulut, itu virusnya bisa berkembang biak di sana. Sebenarnya virus itu adalah bukan makhluk hidup, tapi benda tak hidup gitu ya. Tapi virus kalau masuk, virus akan berkembang biak pada sel yang hidup. Jadi kalau virus berada di benda yang mati, dia tidak akan berkembang biak karena dia bukan makhluk hidup. Ya. Tapi kalau dia terhirup dan masuk ke dalam sel hidup manusia gitu ya, nah, maka virus akan berkembang biak. Jadi sekali lagi, virus itu bukan makhluk hidup. Dia akan berkembang biak pada sel yang hidup. Kalau dia berada pada benda mati, dia tidak akan berkembang biak. Makanya jangan sampai virus masuk ke dalam tubuh kita, apalagi virus corona masuk ke dalam saluran pernapasan gitu. Karena akan berkembang biak di saluran pernapasan, terutama di paru-paru, yang menyebabkan adanya sesak nafas dan sangat fatal ya. Yang kedua adalah kontak pribadi ya. Penularan virus bisa melalui kontak pribadi, misalkan menyentuh atau berjabat tangan. Memang virus kalau ada di tangan kita di luar ya gitu, berjabat tangan tidak akan kenapa-napa ya. Tapi kalau tangan tersebut dipakai makan, tidak cuci tangan dulu ya, dipakai makan, terhirup ke dalam saluran pernapasan. Nah, itu yang akan berkembang biak di sana. Gitu. Yang ketiga adalah menyentuh benda. Sama, tadi kontak pribadi, jabat tangan itu sekarang jangan dulu ya, tidak boleh lah. Kalau berjabat cukup begini saja ya. Karena nanti kalau virusnya masuk ke dalam ini bisa berkembang biak. Kemudian menyentuh benda juga sama, bukan tidak boleh menyentuh benda, tapi yaitu untuk pencegahannya yang pertama kita sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
gitu. Kemudian kita sering membawa hand sanitizer, menggunakan hand sanitizer kemanapun ya, baik pada saat bepergian maupun pada saat kalian di sekolah. Jadi hand sanitizer harus dibawa kemana-mana. Itu untuk antisipasi apabila kita tidak menemukan air yang mengalir, bisa dipakai hand sanitizer. Tapi kalau ada air yang mengalir dan ada sabun, disediakan sabun, kita lebih baik mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun gitu ya. Kemudian belajar di rumah ya. Karena dengan belajar di rumah kita akan menjaga jarak dengan orang lain ya, kemudian menghindari kerumunan. Maka untuk saat ini kita perlu belajar di rumah untuk menekan perkembangan virus corona ini, dalam upaya menekan pertumbuhan virus corona ini ya. Kemudian jaga jarak tadi ya, jaga jarak dan hindari kerumunan. Takutnya kita jaga jarak kita berkerumun, misalkan ada droplet orang lain bersin, batuk, ada droplet yang menempel ke dalam tubuh kita dan terhirup. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebaran ya, mungkin seperti itu. Kemudian menggunakan masker. Harus pakai masker. Kalau sekarang karena virusnya sudah bermutasi ya, lebih ganas lagi, itu ada virus tipe delta. Mungkin kalau kedepannya lagi nggak tahu karena terus bermutasi terus si virus itu, nggak tahu nanti jenis virusnya apa ya, apakah lebih ganas dari yang ini mungkin ya. Nah, tapi ada saatnya virus mengalami titik puncak dan ada kurva landai gitu ya, kurva landai yang nantinya pandemi ini berakhir. Kita berdoa saja agar pandemi ini cepat berakhir. Itu menandakan bahwa perkembangan virus itu sudah landai, sudah menurun. Itu tandanya pandemi berakhir. Makanya agar kurvanya landai ya, penurunan perkembangan virusnya menurun, ya kita harus mematuhi anjuran dari pemerintah. Ya, di antaranya kalau sekarang sedang PPKM, ya ikuti anjuran pemerintah. Karena apa? Pemerintah juga melaksanakan program ini ya, menganjurkan program ini untuk kebaikan kita semua gitu ya, agar terjadi penurunan kurva perkembangan virus corona ini. Itu di antaranya. Ya, jangan lupa pakai masker. Pakai masker sekarang harus double ya. Yang pertama masker ini dulu. Kemudian yang lapis keduanya itu masker kain. Seperti itu. Kemudian kalau setelah berpergian, hendaknya kalian itu sesegera mungkin mengganti baju, segera dicuci gitu, ya, karena takutnya ada virus yang nempel gitu ya. Nah, itu untuk pencegahannya. Sekarang bagaimana? Karena gini, virus itu sebenarnya obatnya itu adalah imun kita yang kuat. Jadi virus bukan seperti bakteri yang obatnya itu antibiotik misalnya, seperti itu bisa ditekan. Tapi virus itu obatnya adalah imun kita sendiri ya. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan imun atau kekebalan tubuh? Di antaranya 1, memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya semua nutrisi atau gizi harus terpenuhi ketika kita makan. Contoh, kalau kita makan misalkan nasi dengan mie instan, apakah terpenuhi? Tidak. Karena mie instan karbohidrat, nasi juga karbohidrat, mana proteinnya? Karena 4 sehat 5 sempurna itu diantaranya harus ada karbohidrat, kemudian protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineralnya juga. Itu harus terpenuhi. Ada kalsiumnya juga dari susu, mungkin itu harus terpenuhi ya. Nah, yang pertama, tingkatkan kekebalan tubuh itu dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, memakan vitamin. Karena vitamin itu tubuh tidak punya vitamin, tapi harus mencari dari sayuran dan buah-buahan. Itu sehari harus ada vitamin yang kalian konsumsi ya, baik dari buah-buahan maupun dari sayuran. Buah-buahan, Bu, saya nggak punya buah-buahan yang mahal, nggak punya uang untuk yang murah aja, kayak tomat, jeruk nipis kan, itu dibikin infus water seperti itu.
Itu kan yang murah-murah aja, yang penting ada serat ya. Setiap hari asupan serat itu ada. Kemudian tidak merokok. Kenapa? Orang yang merokok itu paru-parunya terganggu. Apalagi kalau misalkan kalau paru-paru sudah terganggu, imun akan menurun sehingga virus ya termasuk virus corona itu akan cepat berkembang biak di sana. Ya, apalagi namanya merokok itu kan hubungannya dengan paru-paru, dengan pernapasan. Dan virus corona pun sama. Itu dia maunya berkembang biak di pernapasan, gak mau berkembang biak di organ yang lain gitu ya. Itu diantaranya. Kemudian aktivitas fisik senam ringan, nggak yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Setiap bangun tidur ya. Kalau tidak ini aktivitas bangun tidur jangan diam aja, sapu-sapu atau apa gitu ya. Itu diantaranya. Dan istirahat yang cukup, tidak boleh gadang. Apalagi kalian masih menjadi pelajar ya, itu istirahat yang cukup. Kita 8 atau 7 jam itu udah cukup ya. Itu diantaranya. Mungkin itu saja pemaparan mengenai virus corona. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan barusan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.